Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah. Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu, membaca Fatihah bersama-sama ya. Silakan salah satu bisa memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semoga dengan berdoa kegiatan pembelajaran kita hari ini dapat berjalan dengan lancar. Amin. Selanjutnya Bapak coba absen. Hari ini yang nggak berangkat siapa aja? Coba dicek samping kanan kirinya. Siapa namanya? Iza Fazatal Ula. Kenapa ini? Sakit. Ada suratnya? Iya. Oh, izin di grup. Sakit apa tahu nggak kalian? Sakit hati. Sakit hati. Lebam. Oh, demam. Astagfirullah. Mohon maaf salah ya. Sakit. Selain itu ada lagi? Udah, Iza aja ya. Udah berapa hari? Baru hari ini. Oh, baru hari ini. Oke. Semoga cepat sembuh ya. Amin. Oke, semuanya coba lihat kanan kiri kalian apakah ada sampah. Kalau ada sampah silakan bisa dibuang terlebih dahulu. Oke. Sampai sini ada sampah tuh, Nduk? Oke. Oke, kebanyakan sedang sedih. Kalian sedih kenapa? Oh, ngantuk. Masih ngantuk kalian. Masih pagi ya. Oke, semoga bisa mengikuti pembelajaran hari ini. Oke, kita lanjut. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini itu ada 3. Modelnya adalah model PBL. Nanti setelah mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini, kalian diharapkan dapat memahami konsep simpangan rata-rata itu seperti apa, kemudian bisa menghitung simpangan rata-rata, dan yang terakhir bisa menyelesaikan masalah kontekstual terkait dengan simpangan rata-rata. Jadi nanti ada masalah nyata di kehidupan sehari-hari, nanti kalian selesaikan bersama-sama dengan kelompoknya. Nah, sebenarnya manfaat dari materi ini itu apa? Ada banyak sebenarnya, Pak Rian ambil 3 aja. Yang pertama, konsistensi. Ketika kita udah menghitung nilai simpangan rata-rata, nanti kita bisa lihat konsistensi dari suatu data itu seperti apa. Kalau di sini contohnya adalah membantu atlet memantau stabilitas performanya. Kalau simpangan rata-ratanya kecil, artinya performanya bagus, stabil. Tapi kalau simpangan rata-ratanya besar, berarti dia nggak stabil, kadang tinggi, kadang turun. Dan juga yang lainnya ada kontrol kualitas, ada keputusan cerdas juga. Selanjutnya, nah, kita masuk ke diagnosis awal dulu. Ada yang masih ingat cara menghitung mean atau rata-rata? Coba silakan dihitung rata-rata dari data berikut. 2, 5, 8, 10, 5. Silakan dijawab di sini. 30 bagi 5? Oke, bagus. Masih bisa ya. Nah, sekarang kita lanjutkan. Coba ingat konsep nilai mutlak. Nilai mutlak itu yang seperti apa? Nah, berapakah nilai dari mutlak negatif 5? Silakan kalian buka link yang sudah Bapak kasih di grup. Sudah masuk semua? Nah, hari ini kita akan belajar tentang ukuran penyebaran data simpangan rata-rata. Kemarin sudah jangkauan, hamparan, sama simpangan kuartil. Nah, sekarang kita ke simpangan rata-rata. Sebelum kita mulai, kita lanjut dulu. Silakan bisa dilihat di HP masing-masing ya. Nah,
Bagaimana perasaan kamu hari ini? Ada ngantuk, sedang berbahagia, berbunga-bunga, atau sedang kecewa atau sedih? Silakan dijawab. Jadi jawabannya adalah 5, betul. Kita lanjutkan dulu. Ini pendapat kalian, coba dibaca. Jika dua siswa memiliki nilai rata-rata di rapotnya sama-sama 80, misal si A rata-ratanya 80, si B sama juga 80. Apakah artinya kemampuan si A sama si B itu sama persis atau enggak menurut kalian? Misal si A pintarnya di matematikanya dapat 100, yang seninya dapatnya misal 60. Si B bisa aja dapat seninya yang 100 tapi matematikanya yang 60. Artinya meskipun rata-ratanya sama 80, bisa aja berbeda kemampuannya. Kita masuk ke persepsi. Nah, bayangkan kalian sedang memilih provider. Tahu provider? Gampangnya kartu deh, kartu kalian pakainya apa? Nah, itu. Provider internet untuk bermain game kompetitif, misalnya PUBG, Mobile Legends, atau Free Fire. Kalian melakukan tes kecepatan sinyal pakai yang ada di internet dalam satuan Mbps, megabit per second, sebanyak 5 kali pada 2 provider berbeda. Ada provider Indesit, itu nilainya 40 semua, jadi rata-ratanya 40. Yang provider kedua, Telkomsel, itu ada 20, 60, 20, 60, 40. Rata-ratanya sama 40 juga. Nah, yang jadi pertanyaan, kalau kalian memilih game tadi, kira-kira kalian bakal pilih provider yang mana? Yang Indesit 40 semua atau yang Telkomsel yang 20, 60, 20, 60, 40? Ada yang milih Indesit atau yang milih Telkomsel? Yang milih Indesit alasannya apa? Karena stabil. Yang milih Telkomsel 8 siapa aja? Oh, kepencet. Atau memang kalian salah pencet? Oke. Nah, yang Indesit itu stabil, artinya penyebaran datanya 0, simpangan rata-ratanya 0 karena stabil. Nah, kalau yang Telkomsel itu kan penyebarannya berbeda. Ada yang 20, ada yang 60, ada yang 40 kayak gitu. Nah, kita masuk ke materi utama, simpangan rata-rata. Simpangan rata-rata itu apa? Simpangan rata-rata adalah rata-rata jarak data terhadap mean atau rata-rata itu sendiri. Jadi yang pertama kalian harus tahu meannya, rata-rata dari suatu data itu berapa, baru nanti cari jarak atau selisih dari data terhadap mean. Biar lebih mudah, kita langsung ke contoh. Contohnya nih, hitunglah nilai simpangan rata-rata dari data berikut. Ini adalah data tunggal karena dijabarin satu persatu. Langkah-langkah penyelesaiannya, data tunggal. Pertama, hitung nilai rata-rata. Nah, tadi cara ngitung nilai rata-rata adalah jumlahkan semua data dibagi apa? Banyaknya data. Kita jumlahkan dulu datanya berapa aja? 3 tambah 5 tambah 2 tambah 6 tambah 4 dibagi 5 karena ada 5 ya. Oke, kita hitung. 3 tambah 5 tambah 2 tambah 6 tambah 4. Oke. 20 dibagi 5 4. Nah, kita ketemu nih rata-ratanya 4. Terus langkah kedua, hitung selisih tiap data dengan nilai rata-rata, kemudian positifkan. Nah, datanya ada tadi ini ya. Kita hitung gini aja. Nah, datanya itu ada 3 pertama, kemudian 5, 2, 6, 4. Nah, kemudian kita kurangkan dengan nilai rata-rata. Berarti ini 3 dikurangi dengan 4, kasih tanda mutlak ya, artinya dipositifkan. Kemudian 5 dikurangi 4 juga karena rata-ratanya 4. Yang mutlakan, kemudian 2 dikurangi 4. Nah, kita hitung nih berapa Pak Adi jawabannya. 3 kurangi 4 min 1 karena dimutlakan jadinya positif 1. Oke, 5 kurangi 4 1. 2 kurangi 4
2. Negatif 2, tapi kita melekan jadi 2 ya. 6 kurangi 4, 2. 4 kurangi 4, 0. Nah, udah kita cari, kemudian kita jumlahkan semua hasil pada langkah kedua ini. Kita jumlahkan di sini. Nah, inilah tanda tadi, sigma dari XI dikurangi X bar. Kita jumlahkan 1 tambah 1 tambah 2 tambah 2. Nah, berarti sigma XI min X barnya adalah 6. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus nih. Bagi hasil langkah ketiga dengan banyaknya data. Nah, ini untuk cari nilai SR. SR sama dengan sigma XI min X bar dibagi N. Nah, sigma XI min X bar itu dapat dari ini. Nah, dibagi N, banyak datanya berapa? 5. 6 dibagi 5 1, ayo berapa? Kita pakai pergabet. 6 dibagi 5, 6 bagi 5 1, 1 kali 5 ya. Kita kurangi 1. Nah, tambah 0 kasih koma. 10 bagi 5 2. Jadinya 1,2. Jadi nilai simpangan rata-ratanya adalah 1,2. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Jadi alurnya kalian cari dulu nilai rata-rata, kemudian kurangi semua data ini dengan nilai rata-rata dan dijumlahkan. Kalau sudah dibagi banyaknya data. Sampai sini bisa dipahami? Oke, mari berkelompok. Seperti biasa kita kelompokkan dulu. Kali ini bukan depan belakang, tapi sudah saya tentukan kelompoknya berdasarkan dari asesmen diagnostis pas awal kalian ngerjain. Pas Pak Aryan baru masuk, kalian kan ngerjain kuis yang Pak Aryan kirim di link. Nah, itu hasilnya ketemu kelompok-kelompok ini. Silakan bisa membentuk kelompok terlebih dahulu. Kelompok 5. Kelompok 6. Ini kelompok berapa? Ini 9. 9. Oke. Kelompok berapa? 4. 8. Oke. Sana belum ya? Sudah? Mohon perhatiannya sebentar. Halo. Halo. Hai. Halo. Oke. Silakan nama kelompoknya karena sudah tak buat sesuai dengan aja. Kelompok 1 ditulis kelompok 1, kelompok 2 tulis kelompok 2 dan seterusnya. Oke? Ditulis identitasnya, ada nama-namanya, tanggalnya. Nah, dibaca perintahnya. Ya. Mohon perhatian sebentar. Waktunya sampai 35 cukup, 9.35. Cukup ya? Oke. Syukur-syukur kalian bisa lebih cepat. Bisa nggak? Oke, cari nilai tengahnya, betul. Nah, betul. Oke, bagus. Ditulis di situ tadi 13. Nice, lanjut bawahnya gitu. 8, 70. Ya kan 54 tambah 28 70 kan. Mana kamu? Ini 54 tambah Yang dijumlahkan itu yang ini frekuensi. Ini enggak. Enggak, kan enggak ada. Oh iya. Gimana Rivaldi? 4 tambah 28 tambah 4 22. Rivaldi yang fokus, yang tenang. Sebenarnya koma. Emang iya. Iya betul. Terus Kalau koma dihilangin dulu komanya atau langsung dikurangin aja? langsung kurangin aja nggak apa-apa. 13 ini dalam ya 13 dikurangi 21. Sip. Sudah selesai? Kak, ini tuh kalau kayak gini maksudnya berarti ini Ah. dikali sama ini atau hasil dari jumlah ini. Nah, hasil dari ini berarti sigma itu kan jumlah. Nah, jumlah dari apa nih? Fi kali Xi. Ini kan Fi kali Xi. Oh, ini Yang ini nggak ada. Kosong kayak itu. Kosong. Oke, betul. Hasilnya Memang 6,2 kan ini kan 30. Oke. Terus Wah, bener apa enggak, Pak? Oke, benar kan ya. Kamu jumlahnya apa ya? Kok 310? Nah, X bar itu yang mana? X bar itu adalah
IXI dikurangi Oh, FI. FIX. Ininya dibagi dengan frekuensinya. Oh, salah weh, kudunya seiki. Bukan yang ini Geser tapi yang sithik ini. kudunya. Iya, geser dikit. Nah, itu. Nah, baru dijumlahkan dulu tuh berapa. Itu, otomatis ini salah dong. Iya. Ya, siap, Pak. Apa-apa, masih ada waktu. Sudah? Iya, gimana? Oke, coba ya. Tiga soalnya ke asal. Nilai tengahnya berapa kalian ini? 16 kurangi 16 sampai 20. 16, 17, 18, sama 19. Dari salahnya di 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pantes. Iya, ulangi ya dulu. Sudah? Nah, oke, sip, bagus. Nice. Oke, waktunya udah di 35. Apakah udah selesai? Sudah. Oke. Yang sudah, silakan difoto di lembar terakhir yang ada jawabannya, kemudian kirim di grup keluarga, bukan dong grup kita matematika. Aduh. Oke ya, waktunya sudah melebihi, tadi kan sampai 35. Nah, yang belum selesai sejadinya aja silakan difoto, dikirim ke grup ya. Nah, ini kita pilih beberapa yang presentasi. Silakan yang udah tak tunjuk, ini punya siapa? Ada yang tahu? Punya siapa? Anin ya? Anin apa Virgin ini? Punya Anin. Oke, silakan kelompoknya Anin maju. Oke. Oke, sip. Ada lagi. Tepuk tangan untuk ketua kelas kita. Oke, yang lain yang udah selesai ada ke sini, kita lihat jawaban dari teman kalian ya. Terus yang belum selesai difoto aja, dikirim ke grup. Oke. Silakan dari kelompoknya, berapa kelompok berapa? Kelompok 4. Perkenalan boleh nggak apa-apa? Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan tentang statistika pola penyebaran data dan simpangan data. Di sini diketahui bahwa data penjualan harian roti Uzumaki, owner toko roti Uzumaki ingin mengevaluasi jumlah produksi agar tidak kekurangan atau sisa banyak tiap harinya dengan melihat data jumlah roti yang terjual selama 20 hari. Data tersebut disajikan dalam tabel distribusi berikut. Naikin. Oke. Sebentar, kalian ada yang nge soalnya beda? Ya, oke. Soalnya emang ada yang beda ya, tiap kelompok ada beberapa yang beda, jadi jangan kaget. Nah, di sini diketahui bahwa jumlah roti yang terjual itu bisa berbeda-beda. Misal setiap hari itu ada yang terjual 11 sampai 15, hari kedua 16 sampai 20, hari ketiga 21 sampai 25, dan hari keempat 26 sampai 30. Dan di sini ada 4 orang yang membeli di hari yang pertama, hari kedua 2 orang, hari ketiga 10, dan hari keempat 20 orang. Ya, kemudian kita mencari nilai tengah dari jumlah roti yang terjual. Hari pertama jumlah roti yang terjual ada 13. Yang kedua, hari yang kedua jumlah roti yang terjual nilai tengahnya ada 18. Hari yang ketiga itu 23 dan hari yang keempat ada 28. Kemudian kita mengkalikan frekuensi dengan nilai tengahnya menghasilkan hari yang pertama 52, hari yang kedua 36, hari yang ketiga 230, dan hari yang keempat sebanyak 112. Kemudian kita mencari rata-rata terlebih dahulu. Mencari rata-rata kita harus menambah frekuensi dan menambah hasil perkalian dari frekuensi dan nilai tengah, sehingga kita mendapatkan nilai tambah dari 430, nilai tambah dari FI kali XI sebanyak 430 dibagi dengan
banyaknya dari frekuensi, sehingga rata-rata yang kami temui ada 21,5. Oke, sampai sini dulu. Yang soalnya sama, jawaban sampai sini sama nggak? Masih sama? Oke, dilanjutkan. Nah, kemudian kan sudah diketahui nih rata-ratanya. Kemudian kita kurangi nilai tengahnya awal, kurangi dengan rata-ratanya. Nilai yang pertama ketemu 8,5, nilai kedua ketemu 3,5, nilai ketiga ketemu 1,5, dan nilai yang keempat ketemu 6,5. Kemudian kita kalikan nilai tengah yang ini dikali sama frekuensinya. Ya, ketemu nilai yang pertama ketemu 34, nilai yang kedua ketemu 7, nilai ketiga 15, dan nilai yang keempat 26. Sehingga kita jumlahkan ketemu 82. Oke, nah. Gantian coba dari tadi deh terus. Anin tadi udah buka, Mbak Via. Via, dilanjutkan aja simpangan rata. Kasih paham yang lain. Jadi Firas. rata-ratanya 82 terus jadi 30 yang menghasilkan 4 nilai 4,1. Jadi kesimpulannya Simpangan. jadi kesimpulan rata-rata jumlah roti yang terjual sebanyak 4,1 dengan rata-rata penjualan sebanyak 21,5. Sehingga penjualan toko roti Uzumaki masih belum stabil karena nilai dari simpangan Cukup besar. cukup besar. Terkadang roti yang terjual hanya laku 11, yang dimana masih jauh dari rata-rata produksi. Terkadang permintaan roti sebanyak 30 melebihi jumlah rata-rata produksi. Oke, sip. Dah, silakan dari kelompok yang lain ada yang mau ditanyakan nggak? Apa jawabannya sama? Sampai sini masih sama? Oke, sama ya. Silakan bisa ditutup. Ya, terima kasih dari kelompok 4. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa tepuk tangan untuk kelompok 4. Oke, harusnya ada semua kelompok maju sih harusnya sih, tapi karena waktunya nggak cukup, jadi jangan bersedih yang tidak maju ya. Bahagia sekali. Oke. Kalau nanti yang penting silakan LKPD-nya dikumpulkan. Nanti kunci jawabannya saya kirimkan biar kalian buat pembelajaran. Oke? Ya silakan dikumpulkan dulu LKPD-nya. Masih di tempat semula nggak apa-apa? Ini uang. Terima kasih. Oke. Masih boleh dapat nilai tambahan kan? Iya, tenang aja. Beneran. Ah, kamu tuh. Iya, sama-sama. Oke. Silakan duduk dulu. Masih di tempat semula nggak apa-apa. Nanti berubahnya nanti. Nah, karena tadi kita udah belajar tentang simpangan rata-rata data tunggal dan kelompok. Ini Parian ada kuis buat kalian. Oleh-oleh buat di rumah lah ya, jangan di sini. Silakan ada kuis bisa di scan nggak apa-apa. Nah, foto dulu boleh nanti. Ini buat PR aja dikerjakan di rumah. Maksimal pengumpulan hari Minggu, hari Minggu. Hari Minggu ya. Hari Minggu jam 6 sore. Nggak usah. Nah, sudah? Oke, perhatiannya sebentar. Sedikit lagi kok, 10 menit lagi dong. Kita lanjut ke refleksi. Apa yang sudah kita pelajari, di mana kita bisa menerapkannya dan bagian mana yang paling menantang. Pak Rian akan spin kalian buat jawab. Talita. Oke. Talita silakan jawab. Ini refleksi. Apa yang sudah kita pelajari hari ini? Simpangan rata-rata terus apa lagi?
Ada apa aja di simpangan rata-rata? Ada yang data kelompok dan data tunggal. Oke. Selanjutnya talita lagi apa spin lagi? Spin lagi. Dia satu jago amin. Ini salah. Enggak bikin dia jelas enggak bakal. Maksudnya enggak ada. Queen Sira, ya. Silakan yang nomor 2 dijawab, Queen. Di mana kita bisa menerapkan tadi simpangan rata-rata? Kalau di contoh kasusnya tadi di mana? Kalau lagi gabut. Maksudnya ininya simpangan rata-rata itu kita bisa menerapkan di contoh kasus seperti apa yang di LKPD tadi? Tadi yang mau baca. Di penjualan roti sebenarnya ada banyak ya. Di penjualan roti bisa, termasuk di Mahesa ngegame terus nanti dulu. Bentar lagi. Termasuk kemarin yang minggu kemarin Pak Rian bilang terkait dengan toko Shopee, toko online. Kalau ada rating yang sama, kalian pilih yang mana? Itu juga menggunakan simpangan rata-rata. Oke, bisa ya. Yang terakhir, bagian mana yang paling menantang? Kok kayak cewek terus ya? Cowoknya mana nih? Oke, Novel. Pas banget ini yang cowok. Bagian mana yang paling menantang? Ini kan tadi kita belajar simpangan rata-rata, data tunggal sama data kelompok. Menurutmu yang paling menantang di bagian mananya? Semuanya apa khusus di bagian mana yang hampir semuanya menantang ya? Karena hitungannya cukup banyak kalau di data kelompok ya. Oke. Cukup apa satu lagi? Cukup ya? Oke. Enggak. Sebelum ke situ, nah mari kita simpulkan untuk pembelajaran kita hari ini. Nah, kita tadi sudah belajar tentang apa? Matematika. Materinya simpangan rata-rata. Simpangan rata-rata itu apa tadi? Ayo. Banyak data yang bersimpang-simpang. Iya, banyak data yang menyebar terhadap nilai rata-ratanya. Tujuan simpangan rata-rata itu mau lihat data itu jauh nggak sih dari rata-ratanya kayak gitu. Apakah stabil, apakah menyebar, intinya itu ya. Kalau simpangan rata-ratanya semakin kecil maka datanya semakin stabil atau terpusat di rata-rata. Kalau simpangan rata-ratanya besar berarti datanya menyebar. Misal rata-ratanya 5 ya, datanya ada yang 1, ada yang 10, bahkan 100 kayak gitu. Paham? Oke. Ini kata-kata ini kepikiran tadi malam doang sih. Hiduplah seperti matematika. Meskipun dibenci banyak orang, dia tetap bermanfaat untuk kehidupan. Foto. Oke. Kalian benci matematika enggak? Iya, aduh. Enggak. Berpikir kayak benci tapi Apa Rivaldi? Malu, please. Oke ya. Jadi apa namanya? Sedibenci apa kalian terhadap orang lain, tetaplah bermanfaat untuk orang lain tersebut. Oke. Emang iya. Jadi itu ya. Dah, cukup sampai sini ada pertanyaan? Udah ya. Oke, mungkin sekian untuk pertemuan kita hari ini. Semoga dapat bermanfaat untuk kita. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang ragam dan simpangan baku. Ada di LKS, silakan bisa dipelajari terlebih dahulu ya. Oke. Kita ketemu lagi hari Senin dan harapannya kuis tadi sudah diselesaikan di hari Minggu jam maksimal jam 6 sore nanti 2359. Pada noreksinya kapan nanti? Gak usah. Gak dapat nilai kalian nanti. Di Google Drive yang nanti Pak Rian kirim ya. Cukup? Oke, untuk pembelajaran hari ini kita cukupkan. Mari kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah.
Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.